udah sama sore, baru nanti Rio kembali lagi dan kami gitu. Baru kan nanti perkenalan duluan, baru aku nanti baru Rio. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Perkenalkan kami. nama saya Diko Abdianto. Oke, saya pribadi Hendra Firmansyah. Saya Welben John Felix Sinaga. Saya Rio Sonda Galpi. Oke, jadi di sini kami ingin ngapain nih tadi? Oke, jadi gini, kita Ah. akan menjelaskan tentang problem sawit di Indonesia. Gitu. Wis keras tuh. Jadi bahasanya. gimana gitu? Masalah-masalah. Menurut Ben lah, masalah sawit di Indonesia ini apa nih Ben? Kira-kira Ben? Contohnya Ben. Baik ya, mungkin yang belakangan yang sering terjadi ini yang dapat kita lihat bahwa isu-isu soal kelapa sawit di negara Eropa yang dimana isu itu bahwa menyatakan kelapa sawit ini dapat merusak lingkungan seperti itu. Oh, hubungannya. Berarti kan Ben hubungan. Kalau kau jawab, Minyak kelapa sawit. minyak kelapa sawit. Nah, kenapa tuh minyak kelapa sawit? Minyak kelapa sawit itu harganya murah sehingga bangsa Eropa keluar dari Indonesia. Tapi karena isu tersebut, isu lingkungan tersebut membuat harga minyak kelapa sawit jatuh dan kurang diminati oleh Eropa. Nggak iya, iya. sesuai standar. Oke. Jadi ada dua argumen tadi sudah disampaikan. Nah, tapi kita arahkanlah ke pakarnya sawit dari Rio. Bapak Rio. Tanggapan yang pertama gitu ya, masalah apakah sawit itu merusak lingkungan. Secara teorinya benar juga, ada benarnya juga gitu. Kenapa? Karena sawit itu, satu batang sawit itu setiap harinya meminum 20 liter air. 10 liter ya? 20 liter air. Dengan 20 liter air, kita kalikan lah. 20 liter air satu batang sawit. 1 hektar aja 140 sekian gitu lah. 140 lah. Kita kali 20 liter. 140. 2.800. Tahun dari berapa? Ya, 2.800. Ah, 2.500 Liter. berapa tangki itu dibutuhkan? Ini langsung tuh air di dalam tanah tuh ya. Oh, jadi itulah ya. Berarti mengenai lingkungan tadi katanya. Tapi kalau untuk merusak lingkungan itu dikatakan sawit sebagai perusak itu enggak bisa juga dikatakan sebagai perusak. nggak sepakat ya. Enggak sepakat. Jadi menurut Anda Saudara Hendra? Kalau aku pribadi sih, kalau itu mungkin apa ya, mitos. Jadi kalau misalnya memang benar-benar kalau disebutkan bahwasanya sawit itu nanti bahkan apa kering bisa jadi gurun, nyatanya sawit itu masuk ke Indonesia itu udah tahun 1800-an. Oh, iya Dan juga. dikembangkan pada tahun 1990 sampai sekarang nggak kering-kering juga gitu kan. Iya. Nah, jadi bisa jadi dari Eropa itu memang kayak apa namanya ya? Trik ya. Oh, Nah, iya. jadi trik buruk untuk sawit biar sawit Indonesia tuh melemah gitu. Menurut aku sih gitu ya. Kayak mana lah kalau dari Welben lah. Nah, Ya menurut saya jadi saya pun melihat apa ya namanya literasi yang berhubungan dengan kelapa sawit. Memang di isu itu di balik isu itu ada suatu permainan yang dimana mungkin itu teknik Uni Eropa untuk menjatuhkan kelapa sawit Indonesia, yang dimana mereka lebih memilih minyak bunga matahari dengan minyak kedelai mereka, kacang kedelai yang kedelai tapi kalau misalnya kalau kita nengok di Riau ini, kalau kita kembangkan sawit, setuju nggak kira-kira? Setuju ya. Tapi Apa itu bisa tekstur tanaman sesuai. Oh, cocok kali ya. Iya. Apalagi Joko dari mana Jok? Oh iya, pelawar. Mawar 2 jangan lupakan rokok nomor 1. Oke. penghasil benih. Mana? Oh. Iya, sebut. Ini apa guys? Ini beda komoditi dia. Jadi kita punya dari Rohul itu merupakan salah satu daerah yang penyumbang sawit terbesar dan kedua dari Pelalawan dan juga penyumbang benih ya, bibit terbaik itu dari Sumatera Utara. Keren. Jadi itulah mungkin
diskusi menarik hari ini ya. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan sekalian. Baru 5 menit. Jadi gini ya, aku mau cerita tentang kita ketahui bahwasanya Rohul itu sawit nomor 1, bisa dikatakan yang sawit terluas di dunia gitu kan. Kita ketahui Riau itu kan paling luas kebun sawitnya di dunia kan. Jadi yang terluas itu di Rohul gitu. Berbangga lah ya. Bangga lah gitu kan. Jadi di Rohul tuh terkadang harga sawitnya itu turun naik, itu bukan karena pemerintahnya, tapi karena petaninya yang menjual ke toke gitu. Tapi menurut kalian lebih bagus mana, petani langsung ke toke atau petani langsung ke pabrik gitu tanpa melalui toke? Mana lah menurut kalian? Ya, menurut saya kita melihat si petaninya juga, apakah dia sanggup jika dia langsung memberikan kepada pabrik, yang dimana jika kita langsung mengantar ke pabrik itu kita harus banyak membutuhkan kita membutuhkan transportasi lagi, biaya tambahan itu ya, baru seperti biaya tenaga kerja kita juga kita pasti ada. Jadi menurut saya bisa aja dengan kita dengan toke pun bisa aja, tapi dengan membuat aturan yang dimana disepakati oleh petani dengan toke, yang dapat petani mendapat keuntungan dengan toke mendapat keuntungan, seperti itu. Seimbang itu ya, tapi ada hal timbal balik yang seimbang itu ya. Anda kemana Anda? Lebih bagus ke toke atau langsung ke pabrik gitu petani? Kalau misalnya lebih bagus berdasarkan harga, jelas kita langsung ke pabrik ya kan. Oh iya dong. Iyalah, Iya. karena kalau ke pabrik itu tentu harga lebih mahal daripada toke. Rantai pemasarannya pun lebih pendek gitu. Tapi kan nggak semudah itu begitu. Kalau misalnya kita langsung ke, benar yang dikatakan Ben, kalau misalnya langsung ke pabrik kan biaya transportasinya, dan belum lagi kalau perusahaan itu menerima kan. Iya. Apalagi kebanyakan petani swadaya kan dikit gitu kan, iya, tidak kriteria. tercukupi kan. Bahkan di perusahaan itu punya SOP sendiri, harus berapa setorannya dan berapa kali gitu kan. Nah itu yang belum bisa terpenuhi oleh petani gitu. Tapi sih gitu. Oh, Jok. Kalau menurut aku lebih baik ke toke aja. Oke ya. Oke. Harusnya ke toke biar lebih cepat, lebih efektif dan itu. lebih mudah. Iya. Oh, lebih Kalau mudah. langsung kan biaya besar. Besar. Petani kan tahu kan yo. Iya. Kalau banyak mending langsung langsung ke apa? Yang penting dapat langsung uang gitu ya. Itu kalau langsung cair. Kayak jiwa petani itu nampak kali dari Joko ya. Iya. Ayo Jok, dari kampung Joko apa sih kendalanya biasanya? Kalau kendala kalau misalnya harga, ketika buah anjlok harga tinggi gitu itu ya. sering kayak gitu, giliran harga tinggi buah dikit matre. ya. Oh. Itu yang sering terjadi. Jadi ketika harga Itu bukan masalah itu ya. Realita itu. itu masalah juga, masalah kenapa giliran harga naik buahnya tre, itulah pas kali pula. Iya ya. Pandai orang tuh Jok. Iya, Cari kalau momen. pas buah naik, harga naik kan banyak dapatnya, Ya, berarti kan. dia dapat duit. Jadi gini Jok, sesuai dengan apalah secara teoritisnya kan, ketika Sampai permintaan orang. naik maka harga akan Harga kenapa? turun. Ketika penawaran Sedikit, sedikit harga naik. maka harga naik. Jadi gitu Jok. Sesuai dengan Bener kan? yang Kalau misalnya daerah tuh apalagi ini hal gitu kan, Iya. banyak apa itu namanya, rawa-rawa kan, panik-panik. Jadi kendala utama itu apa? Transportasi ke pabrik gitu kan. Jadi kita nggak bisa langsung ke mobil besar gitu kan. Jadi harus pakai pompong. Jadi itu kendalanya. Jadi nggak bisa langsung ke mobil besar. Makanya tuh kalau di Nihil itu lebih banyak lebih panjang pasar rantainya. Jadi memang kalau dibandingkan tempat kawan-kawan mungkin lebih murah, jauh lebih murah sana. Ini kalau 2 kali biaya transportasi. iya, lebih banyak lagi. gimana Ben tempat Ben sawit Ben? Kalau di tempat saya ya seperti di teman-teman juga sih. Ya, Harga, masalah harga, kalau masalah transportasi transportasi mulus. mulus saja. Jalan-jalan di center itu sudah mulai bagus ya. Sejahtera lah ya.
kalau hubungan petani dengan toke juga kurang tahu, karena di center tuh cuma tempat-tempat tertentu aja yang ada kelapa sawitnya, nggak semua gitu, nggak menyeluruh seperti Riau. Kita seperti di sini, yang lainnya horti, tanaman horti, padi. Jadi itu, jadi tiap daerah kita punya beda-beda permasalahan yang beda-beda juga apa yang namanya potensinya masing-masing gitu kan. Kemarin aku juga pernah lewat tuh di Pelalawan, lagi apa kan namanya replanting besar-besaran kan. Oh jadi sepanjang jalan tuh yo itu memang luas sekali hamparan tuh kan, jadi udah ditumbang semua, jadi luas sekali bukit-bukitan gitu. plasma tuh. Iya plasma tuh. Oh ya ini, jadi gimana sih tanggapan, karena kan di sini sebagian teman-teman kan berhubungan langsung dengan petani-petani di kampung ya kan. Iya. Gimana tanggapan petani-petani di kampung mengenai harga sawit yang naik ini? Ketika harga naik gitu kan, itu salah satu yang mencolok gitu lah, pasar ramai. Pasar yang Dampaknya ramai tuh ya. iya, Jelas. karena harga sawit itu naik, ya salah satu yang mencolok itu pasarnya di ramai gitu. Oh, jajan Pembeli juga ya? ramai, penjualnya ramai karena pembelinya ramai gitu ya. Karena setiap orang tuh rata-rata apalagi Rohol gitu kan, rata-rata itu mempunyai lahan perkebunan sawit gitu. Jadi kalau harganya naik, ya pasar ramai gitu. Kalau harga anjlok, ya pasar jadi sepi gitu. Tempat kau Jo, mana Jo kalau harga naik gini? Kalau harga naik nggak terlalu nampak aja. Ya nampak kali gitu ya. Iya. Kalau pasar tuh kan ada hari-hari tertentu ramenya. Oh. Nggak jamin kalau ketika hujan ya nggak ramai. Oh gitu pula ya. Iya. Tergantung situasi. Oh iya. Dan cuaca. Jadi kalau orang Pelalawan nih kan punya banyak duit pun ya diem-diem aja. dia. Diam aja. Oh udah Oke. murah ya. Kayak gitu berarti. Oke. Itu berpengaruh nggak sama tanaman kelapa sawit itu sendiri? Apa? Harga TBS naik, Nah, jadi berpengaruh nggak sama tanaman ini? Seperti pupuk petani jadi lancar, iya, bukan apa pestisida seperti lain-lainnya. iya, Pengaruh ya? Apalagi kemarin kan bulan-bulan 7 bulan 8 itu kan harganya nggak sampai 1.000 gitu di petani, nggak sampai 1.000, harganya 700 800 gitu kan. Itu pupuk pestisida tuh nggak bisa kita katakan petani itu nggak menggunakan, soalnya apa, untuk makannya aja nggak cukup dari sawit itu, apalagi untuk beli pupuknya. Nggak mungkin lah sawit dipupuk kita nggak makan gitu kan. Iya benar. Oke, mungkin itu kita pembahasan menarik di sore hari ini mengenai persawitan, di mana kita berbicara mengenai tentang daerah kita masing-masing dengan potensi dan kendalanya masing-masing begitu. Jadi tadi ada Rio dari Rohul, ada Joko dari mana Jok? Ada Elben dari Center. mungkin itulah pembahasan kita kali ini. Sekian dari kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Kau bilang dari mana? Ah? nggak perlu.